Oke, selamat malam ya. Kita ada beberapa produk, kita review dulu nih sebelum kita kirim ya. Ini nanti kita kirim ke Sumatera bagian ujung selatan apa ya? Pokoknya kirim ke Palembang maju dikit. Terus ini yang lainnya nanti juga kita sudah ready kan. Kloter kedua. Nah ini ada yang baru. Nah ini nanti kita juga jelasin, ini sudah kita ulas juga sebenarnya di YouTube. Nah ini sudah ready ada 5, jadi nanti kita cobain ya. Terus kita cobain beberapa model. Jadi ada yang LCD hijau, ada yang biru. Nah ini kebetulan kita setting yang biru ini untuk scanner function aja, hanya scanner. Tapi yang satu ini request khusus, dia minta sama renew, jadi scanner plus renew. Kalau yang ini biru ini scanner. Terus kalau yang ini all in, jadi sudah scanner juga fungsi keyless. Nah nanti kita akan jelasin satu persatu. Jadi untuk caranya bagaimana ya, bentar. Oke, jadi kita cobain ya. Jadi untuk percobaannya kita pertama harus siapin kopi, teh, dan susu supaya kita bisa berpikir cerdas untuk menyimak materi yang akan kita sampaikan hari ini ya. Oke, pertama kita akan coba dari yang paling umum dulu ya. Paling umum nih, scanner. Kita ambilin satu ya, yang LCD warna biru. Nah, kita cobain ya. Di sini udah ada power supply, kemudian itu ECU K97. Nah, nggak ada sensor segala macamnya ya, hanya untuk fungsi pengujian aja. Jadi kita coba nyalakan ya, nyalakan power, kemudian kita nyalakan. Nah, tuh. Dia langsung akan auto connect ya. Itu serial numbernya berarti nomor 21, flash code-nya no detect. Nah, itu. Jadi ini adalah fungsi scanner saja tanpa fungsi yang lain. Begitu kontak on, dia akan auto connect. Kita coba lagi ya, bentar ya. Ini ya, ini fitur auto connect. Jadi protokolnya misalnya kita matiin ya. Ini misal kita matiin kontak. Kita matiin kontak. Terus kita nyalakan kontaknya. Ya. Dia akan auto detect, kemudian masuk ke menu yang sudah disetting. Misalnya ECM ini pakai apa gitu, dia akan secara otomatis detect ya. Nah ini fungsi scanner pada umumnya ya, CT, OT dan lain-lain, ignition. Ya semuanya sama seperti scanner pada umumnya. Tinggal atas bawah dan ini enter. Ya, kalau reset misalnya mau reset enter tekan tengah. Kayak gitu. Mau lihat data yang lain, cek DTC, enter tekan tengah. Dan seterusnya. Ini fungsi scanner biasa. Oke, kita matikan. Kita akan beralih ke fungsi yang lain di model yang lain. Oke, sudah kita lepas ya. Tuh, itu tadi yang kita pakai itu hanya fungsi scanner aja. Terus kita coba ini ya. Ini apa ya? Nggak tahu. Belum tak kasih. Nah, kita coba colokin aja biar kita tahu apa isinya. Ya. Kita colokin. Key Rescue V1.7. Nah ini cuman fungsi untuk membaca ID ECM sama menghapus ID ECM ya. Jadi untuk langkah operasionalnya bagaimana? Pertama masuk menunya dulu, tekan ke bawah ya, tekan ke bawah. Nah, ECM nya apa? ECM itu adalah K97. Jadi tekan ke bawah sampai ketemu K97 read ID. Nah di prosesnya ini read ID kita oke. Ya, kelihatan ya. Tuh. Read ID kita oke. Off kontak, kemudian nanti ada perintah on kontak. Nah nanti dia akan berkedip, kemudian protokol membaca. Ya tuh ID-nya udah keluar. Kayak gitu ya, ID-nya 2268108889. Ya, itu ID-nya. Oke, lanjut. Ini hanya ID key saja untuk baca ID-nya saja. Kita langsung coba cabut ya.
Oke, kita lepas ya, kita geser. Terus yang ini apa? Nah, ini fungsi scanner plus renew aja. Coba kayaknya kalau nggak salah loh. Apa lupa aku malah. Soalnya ini sebenarnya fungsinya tuh sangat bisa dirubah-rubah. Keypro berarti ini fungsi all in ya semuanya, scanner atau keyless function yang tipe all in versi 1. Ya, ini yang versi 2. Nanti scanner keyless all in ya. Mau scanner bisa tinggal klik OK. Misalnya kita klik scanner ya. Kita on kan dulu. Tuh ya. Terus kita masuk ke menu scanner. Di sini. Proses ya. Nah, keluar datanya. Tinggal kita tombol up down untuk naik ke menu selanjutnya dan seterusnya. Tapi ini belum ada AI-nya ya. Jadi belum ada auto comment-nya. Nanti kita jelasin apa itu auto comment yang kita buat. Ya, misalnya kayak gini nih, suhu EOT-nya, ECT-nya ya. Engine oil-nya. Nah, terus TPS-nya kayak gini, cuman kayak gini. Ini scanner biasa. Terus misalnya kita keluar untuk matiinnya ya. Nah, nanti kayak yang model ini nggak tak kasih saklar. Jadi bisa dilepas power supply. Kita matiin ya. Kita lepas power supply-nya. Ya, dilepas ini DC-nya. Kemudian kalau kita mau baca, karena basicnya kita buat memang function scanner versi 1 ya. Nah, nih connect. Keypro versi 1. Kita coba turun ke fungsi keyless. Oke. Read ID K59 atau clear ID atau read K97 ya. ECM-nya K97. Kita coba dengan K97, read ID K97. Kita enter, off kontak ya, off kontak. Kemudian kalau on kontak, on kan. On kan, ya, dia akan proses. Meminta ID ECM. Nah, sama nggak dengan yang tadi? Sama, berarti ini alat ini fungsinya masih sama, bisa membaca juga. Jadi bisa membaca ID, bisa menghapus ID tanpa AI ya, tanpa artificial intelligence-nya. Atau tanpa auto comment lah, kita sebutnya auto comment. Auto comment ya. Oke, kita matikan. Jadi fungsinya scanner juga fungsi keyless ya. Jadi Keypro versi 1 yang LCD kecil tanpa auto comment. Jadi bisa scanner, bisa keyless. Ini juga lebih murah. Nah, nanti kita jelasin di akhir video ya. Apa fungsi-fungsi yang lain. Nah, ini yang paling terbaru ya. Ini versi 2. Sudah ada auto comment. Ini bagi bengkel atau mekanik yang baru. Itu secara fungsi jauh lebih mudah pakai ini. Terus ini tinggal kita colokin ke sini. Kan? Nah, terus ini colokin ke sini. Nah, connect ya. Data link Keypro 2.1. Itu ada serial number-nya ya. Jadi setiap produk ini nanti punya serial number. Berapa nomor serinya? Nah, ini nomor 2. Dari nomor 1, nomor 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada menu keyless sama scanner ya. Kita mau fungsi yang mana nanti tinggal pilih aja. Cara penggunaannya nanti ini soket DLC colokin ke motor atau nanti kita bisa ini kasih soket ke ECM langsung ya, tapi nggak perlu modul tambahan. Jadi dari sini langsung ke ECM VCC kalen ya, 3 kabel itu GND langsung dari sini, atau colok ke ECU motor ke DLC motor langsung ya, bisa. Nah, terus di sini kasih power supply, bisa dari baterai, aki atau dari PSU tambahan eksternal. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita mau masuk scanner, masuk aja ya fungsi scanner. Kemudian kita tinggal nyalakan terlebih dahulu. Kalau di motor ini ada saklar di sini, posisikan dia on. Ya. Kalau on itu berarti tegangan dari sini masuk, kemudian keluar ke sini, ke DLC. Ya. Tegangan 12 volt yang ke sini akan dialirkan ke sini. Dan indikatornya akan menyala merah. Itu berarti nyala ya.
kita menyalakan ECM gitu. Jadi saklarnya udah kita kasih di sini biar nggak ribet. Terus kita nggak pakai soket. Ada opsi kenapa nggak pakai soket mas, yang lain pakai soket. Nggak, kita buat kayak gini biar beda. Yes, yang kedua, saya pengalaman pakai soket sering bermasalah soketnya. Jadi saya males jujur. Dan ini juga mengurangi biaya produksi. Kalau nggak pakai soket berarti saya kurang biaya produksinya bisa 10 sampai 20.000. Jadi mas kok nggak ada soket, nggak ada stiker, buat aja sendiri, karena bikin stiker itu juga biaya. Nanti akhirnya juga akan harga jualnya akan jadi lebih mahal. Nanti tetap kita akan kasih stiker lah biar agak sedikit keren gitu. Iya nggak apa-apa, tapi harganya naik. Kalau nggak pakai stiker jauh lebih murah kan, itu karena kita nggak perlu develop stiker dan lain-lain. Itu alasannya. Jadi kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Sebenarnya Anda minta lebih mahal juga kita bisa kasih mahal kok. Tinggal kita kasih stiker, kita kasih soket, kita kasih ini itu variasi segala macam, jadinya harganya akan jauh lebih mahal. Kalau kayak gini harga promonya sangat-sangat terjangkau di 1,4 ya. Nah, jangan harap bulan depannya lagi, bulan depannya akan jauh lebih murah ya. Bisa jadi jauh lebih mahal. Jadi lebih baik sekarang saja. Oke, lanjut ya ke fungsinya. Ini scanner. Nanti kita akan jelasin semua di akhir video. Skema yang kita gunakan ya. Jadi ini scanner. Nah, kita tinggal klik aja. Power on ya. Nyala ya, power on. Jadi tegangan dari sini masuk ke kabel DLC. Ya, masuk ke kabel DLC sana. Di sini kan nggak dipasang soket power. Jadi tegangan masuk, power dari sini akan keluar ke sini kalau saklarnya ini dinyalakan, ya yang garis ini, kemudian nyala lampunya. Berarti powernya jalan. Oke, lanjut kita klik scanner. Ya, dia akan mengkoneksikan datanya kalau connect, gitu ya. Kalau connect dengan ECM. Nah kayak gini kan dia nggak mau nih. Nah meminta ID dia nggak mau connect. Nah kita nyalakan dulu motornya. Tuh 12 volt ya. Nah, tegangan dari sini masuk ke ECM. Oke. Itu kalau tak matiin dari sini, dari scanner, mati. Jadi saklar ini untuk menyalakan. Saklarnya di sini tuh untuk menyalakan power ke DLC ECM. Itu. Nah, sekarang karena DLC ECM-nya sudah ada tegangan, kita coba nyalakan scanner. Bisa nggak sih masuk data? Minta ID, proses. Nah, datanya muncul ya. Nah, kita akan jelasin maksud dari AI-nya ya. Di sini akan terbaca baterai, tegangan baterai 0,2. Itu berarti bad. Ya, ECM itu terbaca tegangan baterainya adalah 0,2. Berarti statusnya adalah bad atau buruk, ya. Kalau statusnya bad berarti kondisinya tidak baik. Nanti kalau tegangannya ini lebih dari 13 volt, ini statusnya akan otomatis jadi oke kayak begini. Ya. Kemudian kalau TPS ini lebih dari 100% atau short, GND hilang, groundnya lepas dan lain-lain, dia juga akan koneksi bad atau statusnya bad. Di luar DTC ya. Kalau DTC itu kalau ada kerusakan. Kalau ini ada atau nggak ada kerusakan, dia akan memberikan status. Ya, ini disebut sebagai auto comment. Kita akan coba lagi ya. Kita lanjut ya. Ini next sebelah sini. Kalau ini down, ini up, next ya, next ya. Ini ada 2 ya. Oke. Nah, kenapa oke? Karena di sini EOT itu terbaca dari ECM-nya adalah 88 derajat. Nah, statusnya akan oke. Kalau ini di bawah 80 derajat, maka di sini statusnya akan bad. Ya, bad. Sama ECT atau EOT ini salah satu ya. Nah, kita tampilkan semua karena biar efisien aja datanya. Jadi kalau motornya pakai EOT, sensor EOT, motor-motor tanpa radiator, kita bacanya dari sinyal EOT. Kalau motornya ada radiator, kita bacanya dari ECT, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini RPM, kemudian ini ECT, MAP, ini motornya nggak ada MAP, abaikan. Kemudian yang saya kasih auto comment juga di area O2 dan STF ya. Kalau O2 sensornya ini lebih dari 0,1 ya, dia akan statusnya oke. Kalau short 0,0, 0,1 dia akan statusnya bad. Kemudian kalau running waktu mesin jalan kok O2-nya terpantau di 0,0, dia akan memberi indikasi kepada mekanik pemula kalau statusnya di sini bad itu berarti ada masalah.
nanti silahkan colek kita ya, atau WA aja, nanti kita bantu untuk diagnostiknya. STF, terus ya kayak gitu. Ini kayak speed sensor, tanda samping, ya CV dan lain-lain, ini sama ya. Nah di sini kita coba masuk lagi menu selanjutnya. Nah ini ada special menu, special function. Ini kita munculin semuanya ya. Dalam satu tampilan ini biasanya mekanik tuh lihatnya hanya RPM, ignition, injektor, O2 sama AFR. Jadi kita tambahin AFR. Kenapa bisa begini? Ada status bad, status oke. Jadi ignition itu ketika RPM lebih dari atau kurang dari 2000, kemudian sudut pengapiannya itu adalah lebih dari 15. Ketika RPM kurang dari 2000, misalnya 1600 RPM-nya, kemudian kok sudut pengapiannya kok terbaca 15, nah itu berarti statusnya engine-nya itu masih nggak sehat. Maka di sini akan keluar tulisan bad ya. Kemudian injektor. Nah injektor juga kalau seandainya engine-nya itu running pada RPM di bawah 2000, misalnya 1500, 1600 ya, normalnya kalau matic ya. Kemudian injektor kok terbaca 2,8. Nah itu dia akan memberikan indikasi bad. Kalau engine full sehat itu pasti di angka 2,3, 2,5 ya. Kalau lebih dari 3, misalnya kok engine-nya itu 3,5 milisecond, pasti di sini akan memberitahukan indikatornya itu di auto comment-nya akan dituliskan bad atau buruk. Ya, buruk. Kemudian AFR juga nanti ini akan link dengan STF. Jadi kalau STF-nya atau stoiknya itu 1, itu AFR-nya pasti 14,7. Kemudian O2 ya. O2-nya nanti akan terbaca berapa gitu ya. Misalnya. Nah, nanti ini datanya akan sesuai dengan real time yang ada di motor. Ini yang kita sebut sebagai auto comment ya. AI-nya tuh di sini. Dia akan mengkomentari nilai yang ada pada ECM ini. Kayak gitu. Ini fitur yang tertingginya. Nanti kita akan tambahin lagi, kita sempurnain lagi. Jadi ini adalah fitur tertinggi yang dimaksud dengan AI auto comment. Kayak gitu. Terus ini juga bisa baca ID ECM. Kita cobain ya. Kita matiin dulu yang ke power supply-nya. Terus kita reset ya. Kita matiin, cabut power supply. Kita akan lihat fungsi dari keyless-nya. Ya, kalau ini ada 2 tombol. Kalau misalnya kita pencet sini, bagaimana? Oh, ini untuk turun. Kalau yang sini, misalnya kita pencet, dia akan ada perintah untuk tekan ke bawah. Ya, yang satunya. Nah, keyless. Karena tadi scanner udah ya, kita coba keyless. Keyless, kita coba masuk menu keyless. Read K59. Clear K59, read K97, ECM-nya adalah K97 ya. Jadi caranya bagaimana? Read K97, enter, terus nanti di sini saklarnya kita on kan. Ya, saklar powernya ini. Itu kan kalau di on kan akan hidup jalur K-line-nya. Tuh, jalur K-line akan hidup. Oke, kita coba ya. Read K97, off kontak, oke, off, persiapan, on kontak. Ya, indikator merah menyala, indikator membaca datanya menyala. Ya kan? Nah, ID-nya juga sama. 2268108889. Jadi ini adalah salah satu function scanner yang terbaru dari kita, ada fitur auto comment-nya ya. Kita sebutnya AI gitu ya. Auto comment. Jadi ini sangat membantu sekali untuk mekanik pemula. Sudah bisa mendiagnosa apakah sensornya itu atau kondisi pembacaannya itu sudah bagus atau belum, motornya sudah sehat atau belum, walau terlepas tidak ada DTC atau kerusakan yang terjadi, tapi kita bisa melihat di sini kalau statusnya masih banyak yang bad, itu berarti engine-nya belum sehat atau masih fail atau gagal ya, atau masih tidak enak gitu ya. Kayak gitu aja. Nanti kita akan perbaiki lagi, kekurangannya silakan dibantu untuk diberikan review yang baik ya. Produk ini kurangnya di mana, nanti ditambahkan fungsinya kalau memang masih support prosesornya kayak gitu.
Oke, terima kasih. Jadi ini bisa dimatiin ya kalau sudah baca ID-nya. Ya, kayak gitu. ID-nya kayak gitu. Udah. Oke, terima kasih. Salam Delpro. Oh iya, belum nih ya. Kita belum ya. Kita belum. Jadi gini, tambahin dikit sebelum closing ya. Nah, jangan close the door dulu berarti. Gini. Jadi yang ini adalah fungsi scanner aja. Kalau teman-teman beli yang fungsi scanner aja ini kita kasih diskon harga 600.000 saat ini ya. Saat ini 600.000 hanya fungsi scanner aja. Misal nanti kok udah punya duit, di upgrade jadi scanner plus renew boleh. Nih ya. Nih, kemarin ngeprint ini jelek ya stikernya. Males saya ngeprint. Nanti kasih stiker sendiri-sendiri aja lah. Ya, saya ulangin ya. Awal-awal beli scannernya aja. Misal udah punya duit, terus punya scanner yang lain, dirubah jadi untuk baca ID, bisa tinggal kirim ke kita. Nanti migrasi fungsi, misal migrasi itu pindah fungsi dari hanya scanner ke fungsi read ID. Boleh nggak? Bisa, silahkan. Jadi ada administrasi yang harus dibayarkan. Ini adalah fungsi migrasi dari 600.000 ke 951 juta ya. Jadi harga selisihnya aja yang dibayarkan. Atau misalnya mau upgrade ke fungsi scanner renew plus read ID juga bisa. Jadi kalau Anda beli ini itu bisa migrasi ke sini, bisa migrasi ke sini. Makanya hanya satu model, satu bentuk, nggak ada yang beda. Nanti aksesorisnya aja yang beda. Ya. Gitu. Jadi saya kasih kemudahan kayak gitu. Kalau yang ini, ya ini memang kita desain udah multifunction. Jadi ini udah kayak gitu aja. Tapi kalau yang ini, ya, kalau yang ini scanner ini Anda beli ini bisa nanti di-upgrade migrasi ke sini. Bisa migrasi ke sini. Tergantung kebutuhan. Jadi kita nggak maksa. Anda harus beli ini, Anda harus beli ini, Anda harus beli ini. Sesuaikan saja mana yang dibutuhkan. Kalau memang dananya belum ada dan belum punya scanner, belilah yang ini. Nanti kalau sudah punya yang ini, kok udah punya duit, penghasilan, ada kawan yang satu hari itu servisnya bisa 4 motor injeksi, 5 motor injeksi. Ya, anggaplah satu motor itu servisnya 30.000 reset. Beli ini, cepat baliknya 100.000 satu hari misalnya penghasilan dari scanner. Nah, nanti 6 hari udah lunas, ini nggak perlu lama-lama. Setelah lunas, ada duit nih. Ada kasus yang lebih berat, keyless. Upgrade ke fungsi yang scanner plus read ID, ya silakan monggo langsung lompat ke sini. Atau misalnya sekarang saya udah punya duit Pak, beli scanner yang lebih bagus, misalnya saran saya sih pakai Hadiah Pro atau belilah laptop. Beli laptop. Kalau sudah punya scanner, udah punya duit, belilah laptop. Kenapa? Laptop itu nanti kedepannya akan selalu terpakai dan selalu semuanya akan berhubungan dengan laptop. Anda bisa pakai remap yang kayak begini. Kan punya scanner awalnya bisa beli laptop terus ngeremap dapat duit lagi terus ada target bisa keles. Nah ini sudah ada scannernya, ini tok rubah jadi untuk baca ID, kirim aja Mas migrasi fungsi untuk baca ID.